kita berbicara tentang trigonometri bagian yang kedua sebenarnya. Jadi kalau misalkan belum nonton untuk video penjelasan untuk yang pertama atau belum mengerti, jadi lihat dulu yang bagian pertama ya, karena ini adalah sambungan daripada yang pertama. Karena ini lebih lanjut, jadi harus tahu tentang pemahaman dari trigonometri yang dasar. Nah, sekarang kalau misalkan di trigonometri, itu kan dia ada dua pendekatan sumbu X dan pendekatan sumbu Y. Pendekatan sumbu Y itu akan membuat fungsi trigonometrinya berubah, sementara di pendekatan sumbu X tidak berubah. Jadi kalau misalkan kita nggak terpaksa untuk pendekatan sumbu Y, terpaksa itu kayak seperti yang soal nomor A, itu kan ada sin 90 min alfa, berarti kan kita terpaksa harus pakai itu. Kalau dia nggak terpaksa, seperti soal-soal yang katakanlah dalam bentuk angka, bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Misalnya soalnya adalah, katakanlah kita diminta untuk mencari sin 240 dikali sama tangan 300 derajat. Nah ini kan dia nggak terpaksa. Kalau dia nggak terpaksa, berarti kita pakai pendekatan sumbu X saja, karena berjaga-jaga untuk supaya kita ada kemungkinan lupa bahwa fungsi trigonometrinya berubah. Jadi jangan lupa ya kalau misalkan dia ada perubahannya, kalau misalkan dia menggunakan angka 90 dan 270, fungsi trigonometrinya berubah. Nah sekarang kita gambar dulu untuk kuadran 2, dia ngomong tangan alfanya sama dengan min 2/3. Tangan alfa min 2/3. Nah ini kita harus tahu minnya itu punya siapa. Kalau misalkan kita gambar di sini kuadran 2, kita akan gambar segitiganya itu seperti ini. Dimana di sini adalah sudut alfanya. Ini siku-sikunya, tangan depannya berarti 2, sampingnya berarti 3, miringnya berarti Pitagoras dari 2 dan 3. Berarti 9 sama 4 akar 13. Nah, sekarang kalau kita lihat sudut di kuadran 2, berarti kan nilai Y-nya kan positif, nilai X-nya kan negatif. Berarti kesimpulannya di sini negatifnya itu punya yang bawah, yang 3. Dan kemudian kita siap untuk ngerjain yang soalnya. Nah, sekarang jangan lupa kalau dia ada angka 90 sama 270, fungsi trigonometrinya berubah ya, kayak seperti yang pertama. Yang pertama, sin 90 min alfa, berarti kita bisa tulis cosinus alfa, karena fungsi trigonometrinya berubah. Terus kemudian kita jangan lupa lihat, itu adalah kuadran 1. Sin kuadran 1 nilainya positif, jadi kuadrannya ngelihat yang aslinya. Terus kemudian di sini kita punya cos 180, berarti fungsi trigonometri nggak berubah, tetap cosinus alfa. Jangan lupa plus minus. Cosinus 180 min alfa adalah cosinus kuadran 2, karena depannya ada min, berarti dia jadi positif. Terus yang bawah, tangan 270 min plus alfa, berarti dia akan berubah menjadi kotangan alfa. Terus kemudian itu adalah kotangan kuadran 4, berarti nilainya adalah minus. Yang belakangnya, kotangan 360 min alfa, berarti fungsi trigonometrinya tetap kotangan alfa. Karena kotangan kuadran 4 nilainya minus dikali sama tandanya ini positif, berarti hasilnya adalah minus, yang bisa ditambah dulu. Cosinus alfa tambah cosinus alfa, berarti 2 cosinus alfa. Kotangan alfa sama min kotangan alfa, berarti min 2 kotangan alfa. Duanya kita bisa ganti, cosinus alfanya biarin. Kotangan itu kita bisa ganti jadi tangan itu adalah sin dibagi cos. Sin alfa dibagi sama cosinus alfa. Berarti kotangan itu kebalikannya, cos alfa dibagi sin alfa. Jadi kita bisa tulis cosinus alfa dibagi sama sin alfa, cos alfanya bisa dicoret, berarti hasilnya tinggal sin alfa. Terus kemudian kita tinggal lihat di segitiga yang tadi, sin itu nilainya adalah depan dibagi miring, berarti 2 dibagi akar 13. Berarti hasilnya adalah minus 2/13 akar 13. Ini jawabannya salah ya. Oke, terus kemudian yang B. Tangan 90 plus alfa. Tangan 90 plus alfa, berarti kalau kita tulis kotangan alfa di kuadran 2, berarti ada minusnya. Terus kemudian ada cos 180 plus alfa, berarti itu adalah cos kuadran 3. Fungsi trigonometrinya tetap cos. Terus kemudian ada tandanya minus, gara-gara dia di kuadran 3. Terus kemudian yang penyebutnya sin 270, berarti pakai cos, jadi cos. Itu adalah sin kuadran 3, berarti ada minusnya. Terus kemudian ada kotangan alfa, plus kotangan alfa. Nggak ada yang bisa dicoret ya.
kotangan alfanya, lihat di segitiga, min sama min. Harusnya kan min 3/2, berarti di sini 3/2. Terus kemudian ada cos alfa. Cos alfanya itu berarti min, berarti hasilnya jadi plus 3 per, saya pakai akar dulu, nggak usah dikali akar sekawan karena dia penyebutnya juga ada itu, minus cosinus alfa. Cosinus alfanya itu adalah 3 per akar 13, ada minnya, berarti 3 per akar 13 nya tulis di belakang aja kali ya, 3 per akar 13. Terus kemudian ada min, plus kotangan alfanya min, jadi di sini ada min. Barengan dikali 2 akar 13 atas dan bawah, 2 akar 13, berarti kita akan punya 3 akar 13, terus kemudian ini sama ini dicoret, itu hasilnya 6, dibagi dengan dikali min 3 akar 13, itu dikali itu 6, difaktorin 3-nya, kita punya akar 13 ditambah sama 2, 3-nya difaktorin, berarti min akar 13 ditambah dengan 2 juga, coret, terus kemudian kali akar sekawan, akar 13 ditambah sama 2, min akar 13 ditambah sama 2, berarti akar 13 tambah 2, akar 13 tambah 2, yang atas berarti 13, 4 ditambah 4 akar 13 dibagi dengan min 13 ditambah dengan 4, 17 ditambah 4 akar 13 dibagi sama min 9. Jadi kalau minnya kita taruh di atas, min 4 akar 13, min 17 dibagi 9. Kosinus nilainya segitu, X-nya adalah sudut lancip, berarti dia ada di kuadran 1. Jadi kalau misalkan kita mau gambar, kita bisa gambar seperti ini, di kuadran 1, gambar segitiganya. Ini ada sudut X, bukan sudut alfa lagi ya. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Berarti yang bagian atas, itu adalah bagian dari samping. Ini siku-siku, sampingnya adalah 1 minus T kuadrat. Terus kemudian miringnya adalah 1 plus T kuadrat. Kita harus nyari bagian depan. Jadi ini saya misalin Y. Berarti di sini kita nyari tahu Y-nya itu dari Pitagoras. Pitagoras dari 1 plus T kuadrat dikurangi sama 1 min T kuadrat. Jadi hasilnya adalah dikuadratin 1 ditambah sama T pangkat 4 ditambah sama 2T kuadrat dikurangi dengan 1 ditambah sama T pangkat 4 dikurangi 2T pangkat 2. Ya betul. 1 sama T pangkat 4 nya bisa dicoret, berarti 2T kuadrat, berarti harusnya adalah 4T kuadrat, berarti hasilnya adalah 2T. Jadi di sini adalah 2T. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu sin X, berarti tinggal tulis sin X adalah depannya 2T dibagi sama miring. 1 plus T kuadrat. Sudah cocok. Kalau misalkan kita mau nyari tahu tangan X, berarti adalah depan dibagi sama samping. 1 min T kuadrat. Sudah cocok. Contoh berikutnya. Ini. T. Itu adalah 180 derajat. Jadi ini adalah dalam satuan radian. Ini adalah dalam satuan derajat. Jadi kalau misalkan bingung, diubah aja. P-nya diubah supaya kita lebih bisa memahami dia maksudnya apa. Yang A, ubah supaya urutannya 180, 90, 270 atau 360 ada di depannya. Jadi karena itu adalah plus, jadi saya langsung pindah. Kosinus Pi per 2 adalah 90 ditambah sama X. Terus kemudian di sini ada kosinus minnya pindah ke depan. Minus Pi per 2 90 ditambah sama X. Terus kemudian kita sederhanain. Kosinus 90 tambah X langsung ya. Itu adalah cos kuadran 2. Berarti di sini fungsi trigonometrinya berubah jadi sin. Karena cos kuadran 2 berarti hasilnya minus. Terus kemudian yang belakangnya itu difaktorin dulu. Kosinus
minus 90 dikurangi X. Ingat, kalau kita punya kosinus, kalau dia ada minusnya hilang ya. Tapi beda dengan sin. Kalau kita punya sin, dia ada minusnya pindah ke depan. Demikian juga dengan tangan. Jadi kalau tangan, dia ada minusnya pindah ke depan. Ya. Terus kemudian diseranain, min sin X. Cos kalau minnya hilang, berarti kita tinggal urusan dengan kosinus 90 kurangi X. Ya. Terus kemudian diseranain, min sin X. Kosinus 90 kurangi X, berarti fungsi trigonometrinya akan berubah menjadi sin. Karena dia kuadran 1, berarti hasilnya positif. Sin sama sinnya bisa dicoret. Terus kemudian yang B. Yang bisa langsung diganti ya. Kosinus, kita tulis dulu deh. Kosinus 180 ditambah sama X dibagi dengan nyebutnya 1 ditambah sama kosinus pi per 2 itu 90 ditambah sama X. Terus kemudian kosinus pi dikurangi X, berarti kosinus 180 dikurangi X dibagi dengan 1 ditambah sama kosinus 90 kurangi X. Nah, sekarang udah siap untuk diganti-ganti. Kosinus 180 plus X itu adalah kosinus kuadran 3. Fungsi trigonometrinya nggak berubah, jangan lupa ada minusnya. Yang bawahnya, kosinus 90, berarti fungsi trigonometrinya itu jadi sin. Ini kosinus kuadran 2, berarti ada minusnya. Terus kemudian yang sebelah kanan, kosinus 180 kurangi X. Itu adalah kosinus kuadran 2, fungsi trigonometrinya nggak berubah, ada minusnya. Terus kemudian ada penyebutnya 1 di cos kuadran 1, berarti sin X nilainya adalah positif. Yang atas dikaliin, berarti hasilnya adalah kosinus kuadrat X. Yang bawah dikaliin, kita punya 1 minus sin X sama 1 plus sin X. Jadi kalau misalkan dikaliin 1 ditambah sama sin X dikurangi sama sin X ditambah sama dikurangi sama sin kuadrat X. Jadi hasilnya adalah ini sama ini coret. Berarti di sini kita punya kosinus kuadrat X dibagi sama 1 minus sin kuadrat X. Nah, ini ada pembuktian tertentu yang kita harus lakukan. Jadi aku bikin dulu kolom barunya. Kan sebelumnya kan kita punya perbandingan trigonometri tertentu. Di sini ada sudut alfa, berarti ini ada Y, bagian depan, ini bagian samping, ini bagian miring. Kalau kita tulisin sin itu berarti kan sin alfa, berarti kan sama dengan depan dibagi miring. Kosinus alfa, kita kan bisa tulisin samping dibagi miring. Tangan alfa itu adalah depan dibagi samping. Nah, di sini kita punya satu rumus tertentu, namanya adalah rumus identitas trigonometri. Rumus identitas trigonometri ini ada 3. Trigonometri. Yang pertama adalah sin kuadrat alfa kalau ditambah sama cos kuadrat alfa, jadi syaratnya sudutnya harus sama, nilainya sama dengan 1. Ini harus sama dengan itu. Cara pembuktiannya, kalau kita mau membuktikan sin kuadrat alfa, jadi saya tulis untuk yang ruas kiri, sin kuadrat alfa ditambah sama cos kuadrat alfa. Sin kuadrat alfa itu, sin adalah Y dibagi R. Kalau kita kuadratin, cos itu adalah X dibagi R. Jadi kalau dikuadratin lagi, berarti kita punya Y kuadrat tambah X kuadrat dibagi sama R kuadrat. Dan kita punya Pitagoras ini, yaitu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti bagian atas itu kita bisa ganti R kuadrat. Berarti hasilnya adalah 1. Jadi kita sudah bisa membuktikan itu. Terus kemudian untuk yang kedua rumus identitas trigonometri itu adalah untuk tangan 1 ditambah sama tangan kuadrat alfa itu sama dengan secant kuadrat alfa. Jadi kalau misalkan kita tulis 1 ditambah sama tangan kuadrat alfa, kita mau membuktikan untuk ruas kiri, tangan itu adalah depan dibagi sama samping. Jadi kalau misalkan kita kuadratin, kita bisa tulis 1 ditambah sama Y kuadrat dibagi sama X kuadrat. Berarti kalau kita tulis X kuadrat ditambah sama Y kuadrat dibagi sama X kuadrat, ini adalah R kuadrat dibagi sama X kuadrat.
Jadi kita bisa tulis R dibagi sama X dikuadratin, atau kita bisa tulis 1 per X dibagi sama R dikuadratin. Sementara 1 dibagi X per R itu adalah cos. Jadi kita bisa tulis cosinus alpha dikuadratin, dan ini bisa ditulis sebagai secant kuadrat alpha. Jadi yang kedua udah terbukti. Terus kemudian untuk bagian yang ketiga, yaitu adalah mirip sama seperti tangan. Rumusnya adalah 1 ditambah sama kotangan kuadrat alfa itu sama dengan kosekan kuadrat alfa. Jadi sebenarnya pembuktiannya hampir sama dengan yang kedua. 1 ditambah sama kotangan kuadrat alfa berarti sama dengan 1 ditambah kotangan itu kan kebalikan dari tangan. Berarti tinggal nulis kebalikan dari itu. Terus kemudian kalau kita jumlahin, maka kita akan mendapatkan ini, Y kuadrat. Yang atas itu adalah R dibagi sama Y kuadrat. Nah ini kalau misalkan kita tulis, R dibagi sama Y-nya itu ditaruh di, kuadratnya ditaruh di luar. Dan kalau misalkan kita tulis lagi, Y dibagi R, berarti sama dengan 1 per sin kuadrat alfa. Berarti adalah kosekan kuadrat alfa. Nah itu sudah membuktikan yang ketiga ya. Nah sekarang untuk yang pertama kita bisa kutak-atik. Jadi kalau misalkan di sini kita mau ganti cosinus kuadrat alfa, kita bisa ganti jadi 1 min sin kuadrat alfa. Atau kalau misalkan kita mau sin kuadrat alfa, kita bisa ganti jadi 1 minus cosinus kuadrat alfa. Demikian juga dengan ini. Kalau misalkan kita mau ganti jadi tangan kuadrat alfa, itu sama dengan secant kuadrat alfa min 1 dan seterusnya. Jadi ada hubungan antara cos kuadrat sama sin kuadrat ya. Balik lagi ke atas. Yang bawah saya mau ganti, yang atas kan cosinus kuadrat X. Yang bawah itu adalah cosinus kuadrat X juga, karena 1 min sin kuadrat X, berarti hasilnya adalah 1. Oke, untuk contoh berikutnya, kita mengekspansi daripada yang pertama. Di sini terletak di kuadran 1, berarti sudutnya itu antara 0 sampai 90, berarti kita bisa tulis sin alfa sama dengan 2 cosinus alfa. Nah, kita bisa ganti dengan cara dibikin supaya dia itu dalam satu fungsi trigonometri. Kita bagi sama cos alfa, berarti kita akan mendapatkan tangan alfa itu sama dengan 2. Tinggal digambar segitiganya. Tangan alfanya itu adalah 2, jadi kita bisa tulisin juga dengan 2 per 1. Berarti di sini sisi miringnya adalah akar 5, dan kita bisa mencari ini. 4 kali cosinus alfa ditambah sama 3 sin alfa. Cosinus alfanya kita ganti, yaitu adalah 1 dibagi akar 5. Sin alfanya kita bisa ganti 2 dibagi akar 5. Jadi kalau misalkan kita samain menyebut akar 5 dulu, jangan kali akar sekawan dulu ya, nanti aja. Jadi hasilnya adalah 10 dibagi akar 5. Baru kita kaliin sama akar sekawan, karena di matematika kan dia nggak boleh akar di penyebut. 10 akar 5 dibagi sama 5, berarti hasilnya adalah 2 akar 5. Oke, contoh berikutnya. Di sini kita punya sin pangkat 6 sama cos pangkat 6. Nilainya adalah sepertiga. Tujuannya mencari tahu perkalian daripada sin alfa dan cos alfa. Nah, kalau kita punya bentuk yang seperti ini, maka akan sangat bijaksana kalau misalkan kita mengarahkan ke sudut daripada identitas trigonometri. Jadi kita mengarahkan ke yang pertama. Kenapa gitu? Karena nilainya bagus. Sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Sementara kita nggak punya sin alfa plus cos alfa, kita nggak punya sin pangkat 3 alfa plus cos pangkat 3 alfa, kita juga nggak punya. Dan ini kita akan memanfaatkan daripada pemfaktoran dari pangkat 3. Jadi pada saat pas di kelas 8 kan sudah belajar bahwa kalau kita punya A pangkat 3 ditambah sama B pangkat 3, kita bisa ngefaktorin dengan A plus B, A kuadrat minus AB ditambah sama B kuadrat. Karena itu adalah pangkat 6, berarti kita bisa tulisin sin pangkat 6, kita bisa tulisin sin pangkat 2 alfa pangkat 3. Kenapa pangkat 2? Nanti arahnya ke sin kuadrat plus cos kuadrat sama dengan 1. Ditambah sama cosinus pangkat 6, berarti kita bisa tulis cosinus pangkat 2 alfa pangkat 3, nilainya sama dengan sepertiga. Nah, kemudian baru kita pakai rumus. Jadi ini adalah seakan-akan seperti A-nya, ini seakan-akan seperti B-nya, dan kita tinggal masukin ke rumus yang di sebelah kanannya itu. Jadi bisa kita tulisin A plus B, berarti dalam hal ini adalah sin pangkat 2 alfa ditambah sama cosinus pangkat 2 alfa. Terus kemudian yang berikutnya A kuadrat, berarti dalam hal ini adalah sin pangkat 4 alfa dikurangi dengan sin kuadrat alfa cosinus kuadrat alfa.
ditambah sama kosinus pangkat 4 alfa. Nilainya sama dengan sepertiga. Nah, kita sudah tahu hasilnya ini adalah 1, berarti nggak usah ditulis lagi. Sin pangkat 4-nya sama cos pangkat 4-nya dideketin. Sin pangkat 4 plus cos pangkat 4. Jadi kita bisa tulis sin pangkat 4 alfa ditambah sama kosinus pangkat 4 alfa dikurangi dengan sin kuadrat alfa. Sin kuadrat alfa sama sin cos kuadrat alfanya difaktorin aja. Pangkat 2-nya ditaruh di luar. Sin alfa kosinus alfa. Ini di sini ada pangkat 2 sama dengan sepertiga. Nah, kemudian sin pangkat 4-nya kita cari dari sini. Kan kita punya bahwa A ditambah sama B, kalau kita kuadratin berarti kan hasilnya A kuadrat ditambah sama 2AB ditambah sama B kuadrat. Jadi ini sama ini kita taruh di sisi yang sama, 2AB-nya pindah ke sebelah kiri. Jadi di sini kita punya A kuadrat tambah B kuadrat, berarti hasilnya adalah A ditambah sama B kuadrat dikurangi sama 2AB. Dan kita mau manfaatin ini itu adalah kayak seakan-akan sin pangkat 4 alfa, ini adalah kosinus pangkat 4 alfa. Jadi kalau misalkan kita ganti sin pangkat 4 alfa plus kosinus pangkat 4 alfa kita ganti. Jadi sin kuadrat alfa ditambah sama kosinus kuadrat alfa kuadrat dikurangi dengan 2 sin kuadrat alfa kosinus kuadrat alfa. Terpaksa yang di sebelah kanan tetap harus dibuka. Berarti di sini tetap diganti jadi sin kuadrat alfa kosinus kuadrat alfa sama dengan sepertiga. Ini nilainya adalah 1 minus 3 sin kuadrat alfa kosinus kuadrat alfa sama dengan sepertiga. Pindah tempat, berarti 3 sin kuadrat alfa kosinus kuadrat alfa sama dengan 2/3. Berarti di sini kita bisa tulis sin kuadrat alfa kosinus kuadrat alfa sama dengan 2/9. Berarti kita bisa tulis alfanya nilainya adalah di kuadran 1, berarti nilai sin sama cosnya selalu positif. Jadi kita bisa tulis sin alfa dikali sama kosinus alfa sama dengan, harusnya ada plus minus tapi nggak usah karena dia kan nilainya udah pasti positif. Akar daripada 2/9 berarti adalah akar 2 dibagi 3. Atau kita bisa tulisin sepertiga akar 2. Terus kemudian contoh yang terakhir, mungkin lebih panjang, tapi prinsipnya kurang lebih hampir sama dengan yang tadi. Jadi kita ganti pangkat 6 dulu. Tadi kan ada kan, A pangkat 3 ditambah sama B pangkat 3, berarti hasilnya adalah A ditambah sama B, A kuadrat dikurangi sama AB ditambah sama B kuadrat. Jadi kalau kita ganti, 2, sin pangkat 6-nya diganti ya, atau diganti dikit-dikit dulu. Sin kuadrat X pangkat 3 kosinus kuadrat X pangkat 3. Yang di sebelah kanan tar dulu 3 sin, siapa tahu nyambung, pangkat 4X ditambah sama kosinus pangkat 4X ditambah sama 1. Terus kemudian difaktorin. Kita punya sin kuadrat X ditambah sama kosinus kuadrat X. Terus kemudian ada sin pangkat 4X dikurangi dengan sin kuadrat X kosinus kuadrat X ditambah sama kosinus pangkat 4X. Udah, tutup kurung, minus 3 sin pangkat 4X ditambah dengan kosinus pangkat 4X ditambah sama 1. Karena ini hasilnya adalah 1, berarti 2-nya tinggal dikali masuk, berarti kita punya kayak gini. Sin pangkat 4 sama cos pangkat 4 jadi 1 ya, sin pangkat 4 X ditambah sama kosinus pangkat 4X. Terus kemudian yang satunya dibuka. 2 sin kuadrat X kosinus kuadrat X dikurang 3 sin pangkat 4X kosinus pangkat 4X ditambah sama 1. Ini nyambung sama ini. Jadi kita ganti. Harusnya adalah min 1 sin pangkat 4X ditambah sama kosinus pangkat 4X dikurangi dengan itu kosinus kuadrat X ditambah sama 1. Nah kemudian yang sin pangkat 4 sama cos pangkat 4 ini pakai yang ini.
cos pangkat 4 sama sin pangkat 4, berarti kayak seperti itu. Saya tulisin lagi di belakangnya. Min 1, berarti kita punya apa? Sin kuadrat X ditambah sama cosinus kuadrat X kuadrat dikurangi sama 2AB. 2 kali sin kuadrat X kali cosinus kuadrat X tutup kurung. Ini nggak ada perubahan. 2 sin kuadrat X cosinus kuadrat X tambah sama 1. Ini hasilnya 1 dikali min 1. Terus kemudian dikaliin masuk ke dalam. Berarti kita punya 2 sin kuadrat X cosinus kuadrat X dikurangi sama 2 sin kuadrat X cosinus kuadrat X ditambah sama 1. Ini bisa dicoret. Berarti hasilnya adalah 0. Itu adalah trigonometri yang kedua. Jadi soal-soal yang lebih lanjut daripada trigonometri yang dasar. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.